Bab A untuk authenticity, otisitas. Dalam buku The Danish Way of Parenting karya Jessica Joel Alexander dan Iben Dissing Sandal menekankan pentingnya kejujuran dan keaslian dalam pengasuhan anak. Pendekatan ini mendorong orang tua untuk menerima dan menghargai semua emosi anak, baik positif maupun negatif, serta menghindari pujian berlebihan yang dapat menciptakan mindset tetap, fixed mindset. Menerima semua emosi dalam budaya Denmark, orang tua diajarkan untuk tidak menutupi atau menghindari emosi negatif. Sebaliknya, mereka membantu anak-anak memahami dan mengekspresikan perasaan mereka dengan cara yang sehat. Dengan menerima semua emosi, anak-anak belajar bahwa merasakan sedih, marah, atau frustrasi adalah bagian normal dari kehidupan, yang pada gilirannya membantu mereka mengembangkan ketahanan emosional. Membaca cerita yang mencakup berbagai emosi dan situasi nyata dapat membantu anak-anak memahami kompleksitas kehidupan. Cerita-cerita seperti dongeng Hans Christian Andersen yang seringkali memiliki akhir yang tragis digunakan untuk mengajarkan anak-anak tentang realitas kehidupan dan pentingnya menerima semua perasaan. Memiliki emosi yang sehat adalah model pengasuhan yang kuat. Kejujuran emosional, bukannya kesempurnaan, adalah hal yang dibutuhkan oleh anak-anak dari orang tua mereka. Anak-anak selalu mengamati bagaimana kita marah, senang, frustrasi, puas, serta sukses, dan bagaimana kita mengekspresikannya kepada dunia. Kita harus mencontohkan kejujuran kepada anak kita dan membiarkan mereka tahu bahwa tidak masalah merasakan semua emosi yang mereka miliki. Banyak orang tua yang merasa lebih mudah untuk mengelola perasaan senang anak-anak mereka. Tetapi ketika datang hal yang lebih menantang, seperti kemarahan, agresi, dan kecemasan, pengelolaan pun menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, anak-anak belajar lebih sedikit tentang emosi-emosi ini, yang mungkin akan memengaruhi kemampuan mereka untuk mengelolanya pada kemudian hari. Mengenali dan menerima semua emosi sejak dini, bahkan yang paling sulit sekelai pun, akan membuat anak menjadi lebih mudah untuk mengatur strategi bagi semua masalahnya. Jika terlalu ditekan atau dipuji, anak-anak mungkin belajar melakukan hal-hal untuk penghargaan dari luar daripada untuk kepuasan dari dalam, yang akan menjadi pembawaan mereka sepanjang hidup. Ini mendorong tujuan ekstrinsik, memerlukan sesuatu di luar diri mereka untuk menjadi bahagia. Ini mungkin akan membawa kesuksesan bagi standar orang lain, tetapi ini tidak selalu memberi mereka kebahagiaan internal dan kesejahteraan seperti yang selama ini kita usahakan. Seperti yang kita lihat sebelumnya, ini sebenarnya akan menimbulkan kecemasan dan depresi. Cara orang Denmark dalam memberikan pujian. Menjadi rendah hati adalah nilai yang sangat penting di Denmark. Nilai ini sudah ada jauh sejak lama dalam sejarah dan telah menjadi bagian dari warisan budaya masyarakat Denmark. Nilai kerendahan hati ini adalah tentang mengetahui siapa sebenarnya kita dengan sangat baik, sehingga tidak memerlukan orang lain untuk membuat kita merasa penting. Karena itu, mereka mencoba untuk tidak membanjiri anak-anak mereka dengan puji-pujian. Sebagai contoh, jika seorang anak Denmark menggambar sesuatu dengan cepat dan memberikannya kepada orang tuanya, reaksi dari orang tua barangkali tidak akan melontarkan kalimat, "Wow, kerja yang bagus, kamu seniman yang hebat." Dia akan lebih menanyakan tentang gambar itu sendiri. "Apa ini? Apa yang kamu pikirkan ketika menggambar ini? Mengapa kamu memilih warna itu?" Atau mungkin dia hanya akan mengatakan terima kasih kalau gambar itu adalah hadiah. Fokus pada tugas daripada terlalu banyak memuji anak adalah pendekatan yang dilakukan oleh orang-orang Denmark. Selain membantu untuk fokus pada kerja yang dilakukan, ini juga mengajarkan untuk bisa rendah hati, membantu anak-anak membangun perasaan, bisa menjadi ahli dengan menguasai suatu keterampilan daripada merasa telah menjadi ahli, memberikan dasar yang kuat untuk berdiri dan tumbuh. Ini mendorong kekuatan batin dan ketangguhan. Faktanya, riset baru yang sangat menarik mendukung ide ini. Cara kita memuji anak-anak mempunyai pengaruh mendalam pada ketangguhan. Pola pikir permanen versus pola pikir berkembang. Banyak orang tua percaya bahwa memuji anak-anak tentang betapa cerdasnya mereka bisa membangun kepercayaan diri dan motivasi untuk belajar. Orang tua cenderung untuk melontarkan pujian kepada anak-anak mereka dan percaya bahwa ini akan membantu kepercayaan diri atau perkembangan mereka. Namun,
Riset 3 dekade yang dilakukan oleh psikolog Stanford Carol S. Dweck telah membuktikan sebaliknya. Pujian terhubung erat dengan bagaimana anak-anak melihat kecerdasan mereka. Jika mereka terus-menerus dipuji sebagai anak yang cerdas secara alami, berbakat, atau jenius, mereka akan mengembangkan apa yang disebut sebagai pola pikir permanen bahwa kecerdasan mereka demikian adanya dan seperti yang dimilikinya. Sebaliknya, anak-anak yang diberitahu bahwa kecerdasan mereka bisa dibangun dengan kerja dan pendidikan akan menumbuhkan pola pikir bahwa mereka bisa mengembangkan keterampilan karena bekerja keras. Temuan Dweck menunjukkan bahwa anak-anak yang mempunyai pola pikir permanen, yang secara terus-menerus diberitahu bahwa mereka cerdas, cenderung hanya peduli terutama pada bagaimana mereka akan dinilai, cerdas atau tidak cerdas. Mereka menjadi takut untuk menggunakan banyak usaha, karena hal tersebut membuat mereka merasa bodoh. Mereka percaya bahwa jika kita mempunyai kemampuan, kita tidak perlu melakukan banyak usaha. Dan karena merasa selalu diberitahu bahwa mereka mempunyai kemampuan, mereka takut untuk mencoba terlalu keras dalam melakukan sesuatu yang akan membuat mereka kehilangan status sebagai anak cerdas. Anak-anak dengan pola pikir berkembang akan berlaku sebaliknya, cenderung peduli pada pembelajaran. Mereka yang didorong untuk fokus pada usaha daripada kecerdasan akan melihat usaha sebagai hal yang positif. Ini melambungkan kecerdasan mereka dan membuat mereka lebih berkembang. Siswa-siswi ini meningkatkan usaha mereka ketika menghadapi kegagalan dan mencari strategi belajar yang baru daripada menyerah. Ini adalah intisari dari ketangguhan. Kita berpikir dengan mengatakan kepada anak-anak betapa cerdasnya mereka akan meningkatkan kepercayaan diri. Tetapi ketika menghadapi kesulitan, justru inilah yang membuat mereka kehilangan kepercayaan diri. Memuji siswa karena kecerdasan tidak memberi mereka motivasi atau ketangguhan yang penting dalam meraih sukses, tetapi malah memberi mereka pola pikir permanen yang penuh dengan kerapuhan. Sebaliknya, pujian terhadap usaha atau proses, yaitu pujian untuk keterlibatan, ketekunan, strategi, perbaikan, dan lainnya, akan mengembangkan motivasi dan ketangguhan. Ini memberi penekanan kepada anak-anak apa yang telah mereka lakukan untuk menjadi sukses dan apa yang perlu mereka lakukan untuk berhasil pada masa yang akan datang. Menariknya, artikel baru di New York Times melaporkan bahwa bisnis sekarang ini lebih mencari orang-orang dengan pola pikir berkembang daripada pola pikir permanen. Orang dengan pola pikir berkembang lebih baik dalam beradaptasi untuk kerja sama tim dan menyelesaikan tantangan tanpa stres. Mereka jauh lebih menarik bagi kebanyakan organisasi. Yang berbakat atau mempunyai pola pikir permanen lebih egosentris dan cenderung hanya peduli tentang menjadi bintang besar dalam organisasi. Orang yang bisa mengerjakan tugas dengan ketekunan dan ketangguhan, mengakomodasi koleganya dengan rasa syukur, yang akan benar-benar dicari posisinya, dan bahkan akan bisa sampai menjadi CEO. Beberapa contoh pujian untuk proses. Aku suka cara kamu mencoba menyusun kepingan puzzle lagi dan lagi. Kamu tidak menyerah, dan kamu menemukan cara untuk menyusunnya lagi. Kamu berlatih menari berkali-kali, dan usaha yang kamu lakukan terlihat hari ini. Kamu menari dengan sangat baik. Aku sangat bangga padamu, bagaimana kamu berbagi camilan dengan adikmu. Ini membuatku sangat senang melihatmu berbagi. Ini adalah tugas yang panjang dan sulit, tetapi kamu mengerjakannya dan menyelesaikannya. Aku sangat bangga padamu, bagaimana kamu tetap fokus dan tetap bekerja. Selamat. Kejujuran dalam komunikasi dan menghindari perbandingan. Orang tua didorong untuk berkomunikasi dengan jujur kepada anak-anak mereka, termasuk dalam menjawab pertanyaan sulit. Kejujuran ini membantu membangun kepercayaan dan memastikan bahwa anak-anak mendapatkan pemahaman yang realistis tentang dunia di sekitar mereka. Selain itu, dengan berbagi pengalaman pribadi, orang tua dapat membantu anak-anak merasa lebih dimengerti dan didukung, mengajarkan anak untuk tidak membandingkan diri dengan orang lain. Penting bagi anak-anak untuk memahami bahwa setiap individu unik dan memiliki perjalanan masing-masing. Orang tua dapat membantu dengan menekankan perspektif pribadi, misalnya dengan menambahkan frasa seperti "menurut saya" atau "menurutmu" dalam percakapan, sehingga anak-anak belajar menghargai pandangan dan pengalaman mereka sendiri tanpa membandingkan diri dengan orang lain. Jadi, dengan menerapkan prinsip autentisitas dalam pengasuhan,
orang tua dapat membantu anak-anak mereka mengembangkan rasa diri yang kuat, kepercayaan diri, dan kemampuan untuk menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik. Untuk mendapatkan buku The Danish Way of Parenting, karya Jessica Joel Alexander dan Iben Dissing, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.